Setiap pagi, pada detik pertama Anda membuka mata, ada sebuah keheningan mutlak, sebuah jeda yang murni sebelum dunia menyentuh raga Anda. Namun, kedamaian itu biasanya hanya bertahan selama satu tarikan nafas. Tiba-tiba, mesin di dalam kepala Anda menyala. Sebuah suara mulai mengambil alih. Ia mulai mendikte daftar kekhawatiran hari ini. Tenggat waktu yang mengejar, rasa malu atas kesalahan kemarin, atau ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Kita bangun dari tempat tidur dan langsung menaati suara itu tanpa pertanyaan. Kita bergerak layaknya pion di atas papan catur, dikendalikan oleh perintah yang terus bergema di dalam tengkorak kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah benar-benar memeriksa identitas dari suara yang memberi perintah tersebut? Seumur hidup, Anda diajarkan untuk meyakini bahwa suara bising di dalam kepala itu adalah diri Anda. Itu adalah pikiran saya, kata Anda. Itu adalah logika saya. Mari kita bedah ilusi ini secara perlahan. Jika Anda benar-benar mendengarkan secara seksama, suara yang seringkali menghakimi dan mengkritik Anda itu terdengar sangat familiar, bukan? Kadang ia meminjam intonasi orang tua Anda yang menuntut kesempurnaan, di saat lain ia menggemakan cemoohan lingkungan sosial yang pernah meremehkan Anda, atau ia adalah manifestasi dari ketakutan massal yang ditanamkan oleh masyarakat modern. Pikiran Anda bukanlah pencipta orisinal. Ia hanyalah sebuah alat perekam yang rusak. Ia merekam ketakutan, trauma, dan ekspektasi dunia luar, lalu memutarnya ulang ribuan kali setiap hari tanpa henti, sampai Anda mengira bahwa kaset bajakan itu adalah jiwa Anda sendiri. Sekarang, mari kita masuk ke dalam sebuah logika sederhana yang akan meruntuhkan penjara kognitif ini selamanya. Sebuah mata tidak akan pernah bisa melihat dirinya sendiri tanpa bantuan cermin. Sebuah gigi tidak akan pernah bisa menggigit dirinya sendiri. Sang pengamat tidak mungkin menjadi objek yang diamatinya. Jadi, ketika Anda duduk diam dan Anda berkata dalam hati, "Pikiranku sangat kacau hari ini." Perhatikan baik-baik kalimat itu. Ada dua entitas di sana. Ada pikiran yang kacau sebagai objek, dan ada Anda yang menyadari bahwa pikiran itu sedang kacau. Jika Anda bisa mengamati pikiran Anda, jika Anda bisa mendengar keluhan Anda, dan jika Anda bisa menyaksikan emosi Anda datang dan pergi, maka secara mutlak Anda tidak mungkin menjadi pikiran dan emosi tersebut. Berhentilah sejenak, tutup mata Anda, dan bertanyalah pada diri Anda sendiri, apa yang akan dipikirkan oleh kepalaku setelah ini? Apakah Anda menyadarinya? Saat Anda benar-benar menatap dan menunggu ke dalam kegelapan pikiran Anda, pikiran itu diam, seperti tikus yang bersembunyi saat kucing sedang mengawasi. Ruang kosong yang baru saja Anda rasakan di antara dua pemikiran itu, itulah rumah Anda yang sebenarnya. Mulai hari ini, ketika suara kemarahan, kecemasan, atau keraguan itu kembali muncul dan mencoba mengendalikan tindakan Anda, jangan melawannya, jangan pula menaatinya. Cukup amati ia, layaknya Anda mengamati awan gelap yang melintas di depan matahari. Sadarilah bahwa ia hanyalah sebuah suara dan Anda adalah pendengarnya. Saat Anda mencabut perhatian Anda darinya, suara itu akan kehilangan seluruh kekuatannya untuk mendikte hidup Anda. Namun, ketika suara ego itu akhirnya terdiam dan pikiran Anda menjadi sunyi, kompas apa yang kemudian akan memandu langkah Anda dalam hidup yang keras ini? Kita akan mencari tahu arah kompas tersebut di bagian selanjutnya. Viva Republik Indonesia! Salam setia hati.